Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh pemberitaan mengenai ibu kota DKI Jakarta sebagai pemuncak dalam daftar kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Di Twitter, beberapa warganet sampai berlomba-lomba mengirimkan foto kondisi polusi Jakarta teraktual dari berbagai tempat dengan tagar "Setor Foto Polusi". Tahun ini, menurut data Air Visual, pada Selasa 25 Juni pukul 8 pagi, nilai Air Quality Index atau AQI Jakarta pernah mencapai 240. Nilai ini dirangkum dari data-data yang didapat di 7 alat pengukur kualitas udara di seluruh DKI Jakarta. Angka 240 menunjukkan bahwa kondisi udara di ibu kota sudah sangat tidak sehat. Bayangkan saja, nilai dengan rentang 201 hingga 300 dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat pada umumnya. Lalu benarkah Jakarta menjadi kota dengan polusi udara paling buruk di dunia? Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemantauan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta, dan itu memang rutin kami lakukan. Jadi pas tanggal 25 itu kita melihat Air Quality Index dari DKI Jakarta itu yang dilakukan Air Visual itu 240, dan parameter PM 2.5 itu 189,9 mikron per meter kubik. Nah, setelah kami cek juga di alat-alat kami yang tersebar di DKI Jakarta ini, ternyata nilainya tidak ada yang setinggi itu, seperti itu. Jadi kami harus ada lakukan pembandingan ya terhadap yang dilakukan Air Visual. Ternyata nilainya itu sekitar 90 sampai 100 dari PM 2,5-nya gitu. Jadi kalau kita hitung dengan Air Quality Index, itu pun nilainya nggak sampai very unhealthy sebenarnya, tapi unhealthy for sensitive groups. Tidak sepanjang hari nilai Air Quality Index naik. Saat siang hari, nilai tersebut cenderung turun. Benarkah data kualitas udara yang sempat ramai dibicarakan kemarin sudah akurat? Kami sendiri tidak tahu mereka menggunakan alatnya seperti apa gitu ya. Karena kami tidak tahu, ya kami tidak bisa menjustifikasi itu benar atau enggak, seperti itu. Yang jelas, Air Quality Index yang mereka pakai itu memang menggunakan standar Amerika Serikat, Mbak, yang mereka ukur gitu. Kebetulan di Indonesia ini, dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita belum memiliki standar Air Quality Index itu. Yang kita miliki itu bakunya tadi. Kalau bakunya kita 65, kalau di Amerika itu 40. US EPA namanya, itu 40 mikrogram per meter kubik. Transportasi darat menjadi penyebab terbesar naiknya polusi udara di DKI Jakarta. Sumber pencemar itu yang pertama adalah transportasi darat. Transportasi darat itu memang sumber pencemar tertinggi di DKI Jakarta ini untuk polusi udaranya. Di yang lain juga ada dari kegiatan industri dan lain sebagainya, kegiatan domestik, tapi memang tertinggi adalah kendaraan bermotor. Kegiatan industri berbahan bakar batu bara tak kalah memperburuk kualitas udara di DKI Jakarta. Industri itu terutama industri-industri yang memiliki atau menggunakan bahan bakarnya itu batu bara, Mbak, gitu. Kalau kebetulan saat ini masih ada beberapa kegiatan-kegiatan industri yang di Jakarta itu menggunakan bahan bakar batu bara. Jadi cerobongnya itu cukup menimbulkan PM 2,5 itu juga termasuk lah gitu. Masalah buruknya polusi udara di Jakarta juga terjadi di berbagai kota besar dunia. Kualitas udara di ibu kota Vietnam, Hanoi, memburuk dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data WHO, setiap tahunnya sebanyak 7 juta orang meninggal dunia secara global akibat polusi penyebab beragam penyakit seperti stroke dan jantung. Salah satu pemicu utamanya adalah banyak warga mengandalkan kendaraan bermotor roda 2 berpolusi tinggi sebagai moda transportasi.
Untuk melawan polusi udara, Dewan Kota Hanoi membuat larangan sepeda motor pada tahun 2030 dengan harapan para warga beralih ke transportasi publik seperti kereta dan bus kota. Hal lainnya adalah dengan menanam 1 juta pohon dan menambah 10 stasiun pemantau udara dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa bulan silam, polusi udara kota Bangkok mencapai tingkat berbahaya. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha bahkan sampai menghimbau agar warga tetap berada di rumah dan jika terpaksa berada di luar, harus menggunakan masker penyaring udara. Hal ini diakibatkan oleh konstruksi, emisi kendaraan, polusi pabrik, dan pembakaran lahan pertanian. Untuk mengatasinya, pemerintah akhirnya membuat inovasi dengan menggunakan drone. Teknologi tersebut dilengkapi alat penyemprot air dan zat anti polutan. Hasilnya terbilang cukup baik. Selama 1 jam drone berkeliling bisa mengurangi intensitas polusi udara sampai 10 mikrogram per kubik meter. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara? Yang sudah kami lakukan, yang pertama misalkan yang manajemen rekayasa lalu lintas. Jadi misalkan kayak pengaturan ganjil genap. Itu sebenarnya salah satu upaya untuk bisa mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor, seperti itu. Yang kedua, kami juga melakukan uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan bermotor gitu kan. Saat ini kami sedang menyusun sebuah rencana aksi, roadmap besar kami, roadmap tahun 2030 sampai 2030. Salah satu rencana aksi yang kami lakukan adalah mengenai uji emisi ini. Jadi uji emisi ini yang saat ini masih voluntary gitu, saat ini kemudian ke depan kita akan kaitkan dengan perizinan, misalkan terkait dengan pajak kendaraan bermotor, atau yang kedua terkait dengan parkir yang ada di Jakarta. Jadi setiap mereka yang mau melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor, mereka harus lulus uji emisi. Yang kedua terkait dengan parkir, kita akan koordinasi dengan UPT Perparkiran yang ada di DKI Jakarta ini. Setiap kendaraan yang akan parkir di area-area parkir yang ada di Jakarta, mereka harus lulus uji emisi. Kalaupun enggak, mereka dengan tarif yang berbeda, misalkan gitu lebih mahal dan sebagainya. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan, termasuk tadi penghijauan juga kita lakukan, terus pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan industri, itu cerobongnya kita juga awasi, seperti itu sih. Bagaimana dengan warga Jakarta sendiri ya pemirsa? Apakah mereka sudah ikut berpartisipasi dalam mengurangi polusi udara di Jakarta? Kalau menurut saya sih mungkin ambangnya masih ambang normal ya, nggak terlalu bahaya banget gitu. Kalau polusi yang kayak mungkin di jalan raya yang kalau lagi kena macet kali ya, itu benar-benar kayak pandangan udah susah ngelihat ke depan. Saya sih nggak ada merasakan tuh, ya biasa-biasa aja sih bagi saya sih. Dan emang kerasa banget sih sebenarnya udara di Jakarta itu makin lama makin panas. Walaupun saya tinggal di Depok, tapi kan saya juga tiap hari kan ke Jakarta, jadi saya tahu banget sih perbedaannya parah banget. Paling kalau kerja naik kereta gitu, terus fasilitas umum kayak busway kayak gitu sih. Kalau di rumah ya bikin pot-pot kecil-kecilan aja sih. Jadi kalau di rumah itu ada kayak rooftop yang sekarang aku bikin jadi taman hidroponik kecil. Jadi sekaligus ngurangin efek polusi, aku juga kayak nggak usah belanja lagi karena tanamannya udah dari rooftop hidroponiknya. Memang sih sering naik kendaraan umum kalau mengurangi mungkin polusi udara. Di ini juga penanaman pohon juga sering dilakukan sih. Kalau biasanya itu kan saya suka naik kendaraan umum, kendaraan pribadi. Sekarang udah mulai naik kereta sih supaya waktunya itu juga lebih cepat, terus juga ngurangin polusi juga pastinya. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai tingkat bahaya polusi udara ibu kota, masalah ini tetap tidak bisa diabaikan begitu saja. Jangan sampai kasus yang menimpa gadis kecil asal Inggris bernama Ella terulang kembali. Bocah cantik berusia 9 tahun tersebut meninggal dunia karena asma hingga kejang. Kabarnya masalah ini dipicu oleh polusi udara sangat parah di kawasan tempat tinggal Ella.
Ella dulu sering berjalan kaki ke sekolah dan menghabiskan waktu sekitar 40 menit melewati kepulan asap kendaraan di jalur lalu lintas sangat padat. Yang mengejutkan, Ella sebenarnya tidak memiliki riwayat asma. Namun setelah mengalami batuk pada tahun 2010, kesehatannya terus menurun hingga dirawat di rumah sakit sebanyak 27 kali dalam rentang 3 tahun sampai akhir hayat. Selain coba untuk lebih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, ada beberapa cara sederhana yang bisa diterapkan untuk menghindari diri dari paparan polusi udara. Masker bukanlah cara melindungi diri secara keseluruhan dari polusi udara, namun nyatanya cukup bermanfaat, terutama saat tingkat udara kotor tengah parah. Jenis masker yang paling baik untuk melindungi mulut dan tubuh dari polusi level tertentu adalah jenis N95, karena komponennya mampu memproteksi saluran pernafasan lebih dari 95%. Jadi jangan lupa gunakan masker saat berjalan kaki atau berkendara sepeda motor ya pemirsa. Anda pencinta olahraga seperti lari? Olahraga yang tadinya berfungsi untuk membangun imun tubuh bisa jadi rusak karena menghirup polusi udara. Untuk mengatasinya, hindari tempat dengan jumlah kendaraan padat. Sebagai gantinya, cari taman yang memiliki banyak pohon atau lakukan kegiatan olahraga di dalam ruangan. Polusi yang masuk ke dalam tubuh memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Setelah ini, tim On The Spot punya cara lain untuk meminimalisir bahaya dari udara kotor dengan konsumsi makanan sehat agar racun di tubuh keluar secara maksimal. Kira-kira makanannya apa saja ya pemirsa? Saksikan informasinya sesaat lagi ya. Mata Najwa hanya di Trans 7. Baru pulang dari Jawa ya? Kok tahu? Tambah gendut ya? Tambah gendut ya? Enggak. Kerjaannya kuliner terus, lupis, getuk, klepon, nasi gudeg. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Dikontrol? Anak saya juga bilang, Ma, manis-manis nanti diabetes loh. Kontrolnya pakai yang ini. Sama manisnya terkontrol gula darahnya. Manis ya? Ya iyalah. Manis bebas khawatir, ya Tropicana Slim. Nonton bareng MotoGP. Halo Bali. Datang dan nikmati meriahnya acara nonton bareng MotoGP Jerman dari sirkuit Sachsenring. Minggu 7 Juli, mulai jam 12 siang di area timur Bajra Sandi Renon dan Pasar Bali. Saksikan dan dukung riders jagoanmu serta bergembira bersama. Info selengkapnya, klik www.trans7.co.id. Dipersembahkan oleh